Gue nggak pernah sekecewa ini sama yang namanya manusia sampai ada di titik ini. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Das besok. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi. Emang gue pikirin. Kalau ini sih kayaknya udah bukan blunder lagi ya. Sumpah gue sakit hati banget sih dengernya. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai Kenapa gaji negeri guru tidak nggak bisa baik? naik? Kenapa gaji PNS nggak bisa naik? Ya karena uangnya buat circle bapak semua. Dadan dapat 1 M per hari, ada duitnya. Kopdes 1,3 miliar, ada duitnya. Kenapa pas ngomongin guru nggak ada? Pak, kalah sama Gibran bisa ngeluarin buat mahasiswa 300 juta, Pak. Ada lebih genting dari perut lapar? Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Memangnya Indonesia sekelaparan itu? Maksud gue tuh literally kelaparan yang kayak di Afrika gitu ya. Kayak di Somalia, di Sudan, di Kongo, Madagaskar, dan lain-lain. Tapi kenapa prioritas pemerintah kita itu kayak negeri ini tuh seakan-akan sedang paceklik kemarau panjang atau seperti kelaparan ekstrim gitu loh. Jadi ada satu fakta, ini tuh data yang diambil dari WFP, yaitu tentang paradoks pangan. Fakta sebenarnya adalah kita tuh surplus beras, tapi ada jutaan orang yang terancam kelaparan. Janggal kan? Nah kalian tahu nggak, kita tuh terancam kelaparannya itu karena apa? Bukan karena paceklik, bukan karena musim kemarau panjang, tapi karena kita kehilangan daya beli, kemiskinan, kenaikan biaya hidup, dan distribusi pangan yang nggak merata. Ini tuh kan jelas tuh masalahnya. Maksud gue tuh gini, oke lah, lu pemerintah silakan deh, lu feeding, lu punya pendukung dengan program-program strategis lu supaya nanti 2029 petahana tuh bisa menang lagi. Tapi buatlah program yang disasar itu tepat ke inti masalahnya. Yang tadi, kehilangan daya beli. Berarti fokus pemerintah adalah mengamankan iklim investasi supaya bisa nyerap tenaga kerja tuh lebih banyak. Atau mungkin bisa bikin program yang padat karya gitu di daerah-daerah. Terus dikasih insentif pajak buat para pekerja ini supaya bisa mereka megang cash tuh banyak. Yang kedua, masalah kemiskinan. Berarti pemerintah tuh bisa bikin program bansos yang skemanya tuh kayak modal usaha, terus ada pelatihan dulu. Yang ketiga, kenaikan biaya hidup. Berarti bikin program yang fokus untuk menekan kenaikan harga, kurangin subsidi regulasi ke orang-orang kaya, kendaliin harga properti. Terus yang keempat, distribusi pangan gak merata. Berarti revitalisasi tol laut, jalur logistiknya dibenerin. Lah ini kan enggak. Masyarakat tuh disuruh bikin catering lah, tentara lah disuruh ke sawah, polisi lah disuruh bertani. Jadi seakan-akan wacana MBG itu kayak Indonesia ini tandus gitu, padang pasir gitu loh. Yang kalau lu nyari gorengan itu lu kudu nyebrang dulu pakai perahu puluhan kilo, naik unta panas-panasan. Yang padahal lu nanam singkong depan rumah itu juga bisa langsung jadi. Yang bahkan nih ada orang miskin nih, lu kasih bansos dalam bentuk duit, itu bukannya beli makanan, malah beli speaker. Jadi imajinasi kelaparan ini tuh jadi kayak tameng untuk melenggangkan sesuatu, tapi entahlah apa sesuatu itu. Lagi pula guys, manusia itu nggak makan 1-3 bulan itu masih bisa hidup. Kalau nggak minum seminggu itu baru bisa mati. Tapi krisis air bersih itu nggak kunjung dipikirin sampai detik ini. Analoginya tuh kayak atap rumah lo lagi bocor, bukannya atapnya yang lo benerin, tapi embernya lo banyakin. Terus terakhir pertanyaan gue, siapa sih yang bikin pidato Presiden Prabowo ini? Sekarang lu pikir dah, nih orang bilang negara nggak punya duit buat naikin gaji guru. Tapi kok buat MBG ada, buat Kopdes ada, buat hakim ada. Jadi yang bener, nggak ada duitnya apa emang nggak ada niatnya sih? Hah? Hari ini ada yang udah melihat pidato dari beliau. Ampun, beliau dikasih mic lagi. Lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Nyindir siapa sih Pak? Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Ya kan temen Bapak. Yang korupsi orang-orang Bapak, bukan kita-kita Pak. Ya Allah. Terus juga bilang, Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Ya sebut. Sering banget ngomong kayak gitu, tapi kagak pernah sebut Pak, sebut ya. Oh mungkin ini demo yang dimaksud itu demo mendukung MBG. Ya wajar presiden tahu siapa yang bayar. Kan emang orang-orangnya.
Kan ada laporan pertanggungjawabannya. Itu 200.000 sama wajan dikasih ke siapa aja, emang harus ada tuh. Modalnya berapa, dikasihnya ke siapa aja. Wajar memang kalau tahu jadinya. Sebetulnya aku tuh gak tahu kata dasmu. Kata abah aku, dasmu itu palelu. Palelu itu artinya apa? Udahlah, pokoknya kata dasmu itu kata yang kasar ya guys. Bukannya jelek. Harusnya mencontohkan yang baik. Jangan bilang yang kasar. Hati-hati mulutnya ya. Berarti dia sobat sih. Tolong dong presiden contohin yang baik-baik ke anak-anaknya. Apalagi dilihat semua orang. Lelucon terbaik yang pernah ada tuh gini sob, naikin gaji hakim, bisa. Menteri minta anggaran 5 triliun dikasih 10 triliun bisa. MBG 1,2 triliun bisa. Apalagi coba? Yang nggak bisa cuma naikin gaji para guru sob. Bilangnya uangnya nggak ada karena kekayaan lari ke asing. Capek bet dah ini negara ya sob. Benar Pak, benar. Yang paling penting itu kelaparan. Jika tidak makan itu akan mati, benar. Tapi ini Pak yang paling genting saat ini. Akan ada ancaman PHK yang besar-besaran Pak. Dan yang terjadi bukan hanya anak kelaparan, tapi satu keluarga, ibu bapaknya pun kelaparan. Bingung mencari uang, bingung mencari mata pencarian. Jadi yang paling genting saat ini, berikan lapangan pekerjaan. Berikan bahan-bahan yang lebih murah. Sehingga orang tua bisa memberikan makan yang layak juga. Pak, tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya kelaparan. Tidak ada. Semua orang tua memikirkan anaknya agar bisa makan. Bahkan orang tua merelakan dirinya tidak makan demi anaknya makan. Tapi ketika bapaknya tidak punya pekerjaan, ibunya kehilangan pekerjaan juga, sementara bahan-bahan pokok semakin naik, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dan kematian bukan hanya karena kelaparan, banyak kematian karena tekanan sosial dan ekonomi, sehingga mereka putus harapan dan mereka memutuskan kehidupan. Bapak Prabowo Subianto, maaf banget nih Pak, semakin hari pemilihan kata-kata Bapak semakin buruk. Bapak menanggapi kritik dengan jawab, emang gue pikirin. Masa kayak gitu seorang presiden Pak? Kalau jawaban ini keluar dari mulut buzzer-buzzer Bapak, pembela-pembela Bapak, penjilat-penjilat Bapak, saya nggak masalah. Tapi ini keluar dari mulut Bapak, presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Saya heran Pak, padahal Bapak tuh anak orang kaya, berpendidikan. Bapak anak dari seorang menteri, bahkan Bapak cucu dari seorang pendiri BNI. Tapi kenapa pemilihan diksi Bapak makin hari makin ngawur Pak? Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan lagi-lagi fokus Bapak menghadapi demo bukan menjawab kritikannya satu persatu untuk menenangkan masyarakat, tapi Bapak malah bilang Bapak tahu siapa yang bayar. Dan lagi-lagi Bapak berucap kata-kata kasar, Bapak bilang endasmu. Padahal pembela-pembela Bapak bilang harus menjaga etika. Menurut kalian gimana guys?